Para pemirsa apa kabar? Saya Lili Suryati akan membawakan Warta Berita PTS tanggal 30 Agustus. Jalur Taifong Saola mengarah ke selatan. Lingkaran badai akan menyentuh Pingtung dan Semenanjung Henchun. Saat ini telah ada angin dan hujan deras di daerah Genting. Kantor dan sekolah di 6 desa dan kota di Pingtung diliburkan. Sementara itu, akibat air pasang Festival Bulan Hantu pada hari ini, air laut meluap di kota Kaohsiung dan Pingtung. Genangan air di Cicin setinggi betis dan Kaohsiung mencapai setengah ban. Para lansia mengangkat keranjang sayur dan melewati genangan air untuk pulang. Pada hari besar Festival Hantu ini ada juga pedagang kaki lima yang tetap melakukan usaha sambil menginjak air. 我在这卖3年多，第二次，我遇到第二次而已。水泛上来。对，还好，就是不会觉得很奇怪啊。 Taifun yang diiringi dengan air pasang pada Festival Bulan Hantu membuat kedalaman air di depan kantor polisi distrik Cicing Kaohsiung tanggal 30 pagi mencapai betis orang dewasa. Air laut meluap juga membuat selokan tidak sempat menampung air. Air laut yang bercampur dengan limbah minyak mengalir ke dalam rumah. Genangan air juga terjadi di dataran rendah kota Tongkang, Pingtung. Air mulai meluap hingga melampaui 10 cm sejak pukul 5 lewat dini hari. Genangan air berangsur surut setelah pagi hari, namun taifun kian mendekat. Sarana feri antara Pingtung dan Xiaoliuqiu telah dihentikan, sementara semua pelayaran lain tanggal 31 akan ditangguhkan. Lingkaran badai menyentuh Semenanjung Henchun di Pingtung, angin kencang dan hujan lebat juga turun di Genting. Sekolah dan kantor 6 desa dan kota di Pingtung mencakup Henchun, Manzhou, Checheng, Fangshan, Mutan, dan Sizhi diliburkan. Acara ritual di Henchun yang semula akan diadakan malam ini juga terpaksa dibatalkan. Walau perairan timur hanya merupakan zona peringatan laut, angin dan ombak di area lepas pantai Taitung menguat dari pagi. Ombak besar terus menerpa bendungan. Kapal ikan di Hualien dan Taitung serta kapal penumpang keluar pulau telah ditangguhkan sebagai langkah pencegahan dan baru akan beroperasi normal tanggal 31. JWB meneruskan peringatan untuk Taifong Saola. Seiring mendekatnya Saola, angin dan hujan di daerah Pingtung dan Semenanjung Henchun sudah semakin kentara. Diprediksi sore hari ini hingga besok dini hari, pengaruh Taifong Saola di kawasan selatan akan makin besar. Seiring mendekatnya Taifong Saola, ombak panjang di laut luar Taitung semakin kentara. Lingkaran badai telah memasuki perairan pesisir Selat Pasi, sedangkan di Pingtung dan Semenanjung Henchun yang termasuk dalam zona peringatan darat, angin dan hujan akan semakin kentara. 它的暴风半径可能正逐渐接近我们台湾屏东跟恒川半岛这些地方，它的风跟雨相对会是比较明显。 Seiring tibanya Taifun Saola, angin dan hujan deras sporadis akan turun di wilayah timur dan tenggara serta pegunungan di selatan dalam 2 hari ini. Sedangkan hujan petir akan turun di wilayah utara pada sore hari ini. Saat ini di Laut Lepas masih ada sebuah taifun skala kecil Haikui yang telah bergerak menuju ke barat-barat laut. Kemungkinan mendekati perairan timur laut Taiwan pada akhir minggu ini. Di Plaza Asian Square Taichung terdapat pencopet yang khusus mencuri para PMA. Polisi berhasil menangkap salah satu darinya dan menemukan bahwa tersangka mengira PMA tidak akan melapor ke polisi. Maka mangsa yang dicari di daerah stasiun kereta api Taichung dan Plaza Asian Square adalah para PMA. Tersangka Bermagatang mengaku dia menganggap PMA tidak akan melapor ke polisi, maka mencari mangsa yang berfokus pada PMA di tempat yang ramai dan melakukan pencopetan. Polisi menerima laporan dari banyak PMA dan menyelidiki dari monitor CCTV, akhirnya menangkap pelaku sebelum dia beraksi. 本分局冀东派出所访陆续接获多名移工报案，称在台中火车站附近走路时，身上财物遭窃。 远警获报后，立即成立专案小组，调阅相关监视器，追缉犯嫌。 Pelaku berhasil mencopet 4 kali total $20.000 Taiwan dan membuang barang bukti seperti dompet dan kartu identifikasi ke selokan. Polisi meminjam alat dan telah berhasil menggali seluruh barang-barang bukti itu. Kios buah pasar malam sering dilaporkan menjual dengan harga lebih mahal kepada turis dari luar negeri. Seorang netizen mengatakan bulan lalu bersama dengan temannya berjalan-jalan dan membeli buah durian di pasar malam Lohe. Awalnya pemilik toko membuka harga satu kantong durian $100 Taiwan. Setelah mengetahui pembeli adalah seorang warga Vietnam, harga dimahalkan menjadi $400 Taiwan per kantong.
Seorang netizen dan teman dari Vietnam pergi ke pasar malam Rau He pada pertengahan Juli. Mereka membeli durian di salah satu kios buah. Pemilik kios awalnya membuka harga $100 Taiwan sekantong. Tetapi setelah mengetahui yang hendak makan adalah teman asal Vietnam tersebut, langsung mengubah harganya menjadi $400 Taiwan per kantong, yang diduga asal buka harga untuk mengeksploitasi Wisman. Terkait hal tersebut, petugas Departemen Perlindungan Konsumen Kota Taipei secara khusus mengunjungi lokasi tersebut untuk melakukan inspeksi. 稽查的重点会针对摊商它的标价是不是有明确，那有没有虚伪、误导、隐匿的情势。 Pejabat Perlindungan Konsumen menyampaikan jika harga yang tertera tidak aktual sehingga menyesatkan konsumen, pelaku usaha dapat didenda hingga $100.000 Taiwan. Kantor administrasi pasar juga mengingatkan bila mengalami pemaksaan oleh pedagang buah potong, warga boleh langsung menolak membeli. Ingat nama kiosnya dan laporkan ke saluran 1999. Sebuah kapal ikan di dermaga Tasik Ilan terendam air karena peralatan berkarat dan air merembes ke dalamnya. Derek digunakan untuk memasang tali baja agar kapal stabil dan tidak tenggelam. Namun pemilik kapal mengatakan karena kekurangan pekerja, kapal tersebut telah berhenti beroperasi selama 1 tahun dan tidak diperbaiki. Berharap pihak berwenang merekrut ABK PMA. Sebuah kapal ikan di dermaga Tasik Toucheng terlentang dengan kemiringan 45 derajat. Separuh badan kapal terendam air, sehingga harus menggunakan derek untuk memasang tali baja agar kapal stabil. Akibat krisis pekerja, kapal tersebut sudah setahun lebih tidak meninggalkan pelabuhan dan berada dalam kondisi rusak. Penyebab tenggelamnya diduga karena karat pada pompa air di bagian dasar kapal. Adapun krisis pekerja yang dimaksud oleh para nelayan pada utamanya disebabkan oleh keengganan ABK Tiongkok untuk datang ke Taiwan dalam beberapa tahun terakhir. Asosiasi Nelayan Distrik Toucheng mengatakan bahwa para nelayan suka mempekerjakan ABK Tiongkok karena dapat berkomunikasi dalam bahasa yang sama dan mudah dilatih. Namun masalah krisis pekerja dalam beberapa tahun terakhir ini sangat parah. Pemkab menyatakan telah membuka peluang bagi ABK Tiongkok untuk datang ke Taiwan, namun mungkin upah yang diterima tidak sesuai dengan harapan, maka mereka tidak antusias datang ke Taiwan. Bila mengalami masalah krisis pekerja, nelayan diimbau untuk merekrut ABK dari Asia Tenggara untuk menambal kesenjangan tersebut. Para pemirsa sekalian, sekian wadah berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.